Selamat datang kembali di channel paling populer. Okay, let's go. Sulit membayangkan mendaki Gunung Everest tanpa tahu medan yang harus dilalui. Para pendaki yang berbondong-bondong menaklukkan puncak Everest pun perlu dipandu oleh orang yang lebih lihai dan paham seluk-beluk pegunungan Himalaya. Oleh karena itu, orang Sherpa hadir untuk mereka. Setiap perjalanan pendaki yang mencapai puncak Everest, pasti terdapat orang dari suku Sherpa di dalamnya. Apabila nekat berpergian sendirian tanpa orang Sherpa, risiko tersesat di jalan hingga tak bisa kembali pulang ada di depan mata. Lantas siapa sebenarnya suku Sherpa yang tinggal di sekitar pegunungan Himalaya ini? Berikut adalah fakta menarik Sherpa. Dipercaya menjadi pemandu pegunungan Himalaya. Pada dasarnya yang disebut sebagai suku Sherpa ialah suatu komunitas penutur bahasa Sherpa. Melansir Britannica, orang-orang Sherpa merupakan sebutan bagi kelompok etnis yang tinggal di wilayah dataran tinggi pegunungan Himalaya selama beberapa generasi. Kini mereka terkenal sebagai pemandu maupun porter yang membantu para pendaki dari berbagai dunia mencapai puncak Everest. Pengetahuan dan keahlian lokal orang Sherpa pun sangat berguna bagi para pendaki yang asing pada medan pendakian. Beberapa anggota suku Sherpa telah terlibat dalam pendakian di sekitar pegunungan Himalaya yang dilakukan oleh orang-orang Inggris sejak tahun 1920-an. Orang-orang Inggris yang merencanakan ekspedisi pendakian gunung, mempekerjakan orang-orang Sherpa untuk membawa berbagai peralatan dan sebagai petunjuk jalan. Orang Sherpa pertama yang berhasil mencapai puncak Everest. Pegunungan Himalaya memiliki beberapa puncak, salah satunya puncak Everest yang terkenal sulit ditaklukkan. Berbagai ekspedisi mulai dilakukan sejak 1920-an, tapi belum ada yang bisa mencapai puncak. Alasannya pun beragam mulai dari kekurangan perbekalan hingga tewas di perjalanan. Barulah pada tanggal 29 Mei tahun 1953 laki-laki asal Selandia Baru yaitu Edmund Hillary dan seorang Sherpa bernama Tenzing Norgay berhasil mencapai puncak Everest setinggi 8.848 mdpl. Dilansir Britannica, di usia 19 tahun Tenzing Norgay sudah memulai ekspedisi pertamanya sebagai porter, tepatnya pada tahun 1933. 2 tahun setelahnya Tenzing menemani ekspedisi pengintaian Eric Shipton ke Everest. Dalam beberapa tahun berikutnya Tenzing aktif mengambil bagian dalam ekspedisi Everest dari pendaki lainnya. Daya tahan tubuh bak manusia super. Bertahan dalam ketinggian ekstrim dalam waktu yang lama bukanlah hal mudah. Kemampuan adaptasi suku Sherpa di dataran tinggi Himalaya membuat sebagian ilmuwan bertanya-tanya. Suku Sherpa dapat mengatasi atmosfer rendah oksigen di pegunungan Himalaya, jauh lebih baik daripada mereka yang mengunjungi wilayah tersebut. Dilansir BBC, studi yang dilakukan oleh Profesor Andrew Murray dari Cambridge University menyatakan bahwa penyerapan gula darah oleh masyarakat suku Sherpa jauh lebih besar daripada lemak untuk membakar energi. Mayoritas masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari menyerap lemak sebagai bahan bakar. Meskipun lemak menjadi bahan kabar yang baik, dalam proses metabolisme memerlukan lebih banyak asupan oksigen daripada glukosa. Gaji yang didapat bukan main-main. Hidup di wilayah pegunungan paling tinggi di dunia, suku Sherpa mencari nafkah dari pertanian dataran tinggi, peternakan dan pemintalan wol serta tenun. Namun setelah pegunungan Himalaya ramai dengan berbagai ekspedisi pendakian, sebagian orang Sherpa beralih menjadi pemandu. Mereka juga menyediakan berbagai fasilitas untuk pendaki, seperti menyediakan perlengkapan, pemandu, penginapan, kedai kopi hingga wifi. Pendapatan yang diberikan industri pendakian Everest ini telah menjadikan Sherpa sebagai salah satu etnis terkaya di Nepal. Mereka setidaknya menghasilkan sekitar 7 kali pendapatan per kapita semua orang di Nepal. Meskipun pendapatan yang didapatkan cukup tinggi, ini setara dengan risiko yang ditanggung. Orang Sherpa juga berada di beberapa belahan dunia. Suku Sherpa dikenal suka berpergian dan telah bermigrasi ke beberapa daerah di sekitar pegunungan Himalaya. Beberapa dari mereka membentuk sebuah grup kecil yang tersebar di Bhutan, China, Amerika Utara, Australia, hingga Eropa.
Banyak hal yang mendorong orang-orang Sherpa meninggalkan tanah airnya di pegunungan Himalaya. Salah satunya ialah keterbatasan mata pencaharian sebagai pemandu dan porter untuk para pendaki. Sementara pekerjaan tersebut memiliki risiko yang cukup berat, akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpindah ke wilayah lain untuk keberlangsungan hidup. Kemampuan fisik suku Sherpa bertahan di pegunungan Himalaya tidak dapat ditemukan di masyarakat lain. Jasa suku Sherpa dalam memandu dan membimbing berbagai pendaki dari belahan dunia sungguh sangat berharga. Itulah fakta menarik Sherpa.